Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya ya. Jadi ini adalah program yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang konstruktor ya. Silakan dibaca terlebih dahulu PowerPoint yang sudah Ibu share di Classroom supaya lebih bisa memahami tentang konstruktor. Jadi konstruktor itu merupakan metode yang spesial. Kalau kita tahu yang ini adalah metode, ini juga adalah metode, maka konstruktor juga memiliki metode. Karena bersifat void ataupun tidak bisa mengembalikan nilai ya, void. Jadi kita nggak perlu lagi mereferensikan dia void ataupun dia return segala macam karena dia sudah defaultnya void. Nah, jadi ciri-ciri konstruktor itu nama kelas kita kan murid nih ya. Nama kelas dengan nama konstruktor itu adalah sama, sehingga di saat kita mendefinisikan konstruktor atau metode konstruktor itu kita menggunakan nama yang sama dengan nama kelas ditambah dengan kurung. Oke. Kemudian untuk statementnya kita mulai dengan kurung kurawal. Oke, seperti itu ya. Nah, kita balik ke sini ya. Kita lihat di sini adalah sintak untuk membuat objek ataupun instance objek ya kan, mendefinisikan instance objek. Nah, di sini kita perlu tahu bahwasanya murid ya itu memiliki objek S1 ya. Namanya objek S1. Kemudian yang menjadi konstruktor adalah ini. Oke. Jadi di saat kita udah punya yang namanya konstruktor di sini, kita cukup panggil konstruktornya. Misalnya di sini kita ingin punya statement mencetak. Jadi aksi untuk metode konstruktor murid ini kita ingin mencetak yang namanya nih, belajar Java asik dan bikin bahagia. Benar atau enggak? Jadi di sini kita cukup merankan saja ya. Kita run file. Kemudian hasilnya adalah ini. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan sistem out print di main kelasnya kita karena sudah memanggil metode konstruktor yang udah kita definisikan di instance object di saat kita mendefinisikan instance object. Terus bagaimana di saat kita ingin memberikan parameter, ini dihapus lagi ya, ini yang versi kedua. Bagaimana kita ingin memberikan parameter kepada konstruktor kita. Contohnya di sini murid ya. Murid itu kan punya atribut nama dan IPK, sehingga kita ingin kasih dua parameter. Oke, yang pertama itu adalah string nama, kemudian double IPK. Oke, jadi kita sudah membuat konstruktor yang sudah memiliki parameter. Kita lihat di kelas main-nya, kelas main akan menjadi error. Kenapa? Karena konstruktor yang dia baca ya, yang konstruktor yang dibaca oleh program adalah konstruktor yang tidak memiliki parameter, sehingga di saat kita ingin memperbaiki program ini kita harus melihat konstruktornya itu terdiri dari berapa parameter ya. Tadi kan terdiri dari dua parameter, yaitu ada string nama dan double IPK. Di konstruktor yang di belajar OOP ini kita cukup memberikan nama sesuai dengan nama objeknya. S1 tadi kan kita isi dengan nama Ani gitu ya. Nah, kita sebut Ani ya, pakai tanda kutip karena dia merupakan string. Kemudian kita komain ya sebagai penanda bahwasanya ada parameter satu lagi, yaitu IPK. IPK-nya misalnya 3,5. Nah, cukup seperti ini. Jadi tidak error lagi kan program kita. Nah, kemudian untuk aksinya di sini kita kan nggak ada aksi nih di konstruktor yang di sini ya. Tidak ada aksi apa-apa, sehingga kita kalau ingin memberikan nama kita cukup tunjuk ya, kita mereferensikan namanya itu dengan string nama, kita tunjuk dengan this ya, sintak this. Saya this nama ya, nilai nama dari atribut ini ya,
nilai nama atribut ini itu maksudnya adalah nama yang kita definisikan di parameter, sehingga nama ini mereferensikan bahwasanya nilai dari string nama itu akan diisi dengan nilai nama yang ada di parameter ya. Sehingga di saat kita nanti mencetak ataupun kita melakukan cetakan berdasarkan get nama, yang akan terreferensikan adalah seperti ini ya. Misalnya SLT, kita manggil S1 ya, kita ingin mereferensikan bahwasanya nilai S1 itu nanti akan menjalankan yang namanya get nama ya. Kita run apa hasilnya ya, adalah nama Ani ya, nama Ani, karena di sini kita sudah mereferensikan bahwasanya variabel ataupun atribut nama itu nanti akan diisi sama parameter konstruktor yang sudah kita definisikan di sini. Sehingga di saat kita manggil yang namanya get nama namanya itu sudah dikembalikan nilainya, makanya kita pakai namanya return. Begitu juga saat kita mereferensikan yang namanya dis GPA atau IPK ya, IPK sama dengan IPK, nah sama aja. Nah terus untuk versi yang selanjutnya, hapus ya enggak. Untuk versi yang selanjutnya kita bisa membuat konstruktor lainnya. Misalnya kita cuma mau cetak namanya doang ya, string nama. Kemudian di sini misalnya kita cuma mau merujuk namanya saja ya. Nah, terus kita lihat di sini nih, ini akan ada error nanti ya. Kenapa? Karena yang misalnya di sini kita mau bikin variabel baru S2 gitu ya, sama dengan new murid. Misalnya kalau kita bikin tanpa parameter saja gitu. Nah, kalau kita buat tanpa parameter, dia akan error karena tidak ada konstruktor yang kita buat tanpa parameter. Konstruktor sementara yang kita buat hanyalah konstruktor yang punya parameter 2 buah dan yang parameter 1 buah. Sehingga di sini error. Kalau mau error, kita harus sesuaikan dengan keadaan konstruktor yang sudah kita buat. Tadi kan sering nama, sehingga kita tinggal masukkan misalnya namanya Ani atau Barbara ya, Barbara. Nah, sehingga di sini nggak error lagi ya. Sama halnya jika kita pengen mencetak, kita cukup panggil metodenya saja ya. Karena kita ingin mengisi yang namanya objek S2, maka kita cukup S2 titik ya nama ya. Seperti itu caranya. Nah, jadi konstruktor itu bisa multiple ya, bisa banyak. Kalau misalnya kita ingin bikin murid yang tanpa parameter juga boleh ya, tanpa parameter. Nah, seperti ini. Terus kita juga bisa bikin objek baru dengan konstruktor yang menggunakan konstruktor tanpa parameter seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi sekian untuk ilustrasi konstruktor ya. Terus untuk pengetahuan juga untuk fungsi dis dan untuk fungsi return untuk mengembalikan nilai ya. Jadi silakan dibaca ulang PowerPoint yang sudah saya share sehingga lebih paham lagi tentang metode-metode konstruktor dan parameter yang bisa digunakan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.